Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi koordinat bumi atau lebih dikenal dengan koordinat geografi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Henry Noperi MPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Sebelum membahas materi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Lu'lu Ika Wigasti dengan NPM 2111090009 dari kelas Fisika 5B. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Apa itu sistem koordinat bumi? Sistem koordinat yang digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis latitud atau garis lintang dan garis longitud atau garis bujur. Latitud atau garis paralel atau biasa disebut dengan garis lintang merupakan garis yang mengelilingi bumi dari timur ke barat. Garis latitud yang kita kenal yaitu garis ekuator atau garis khatulistiwa. Dapat dilihat pada gambar yang tertera apa itu garis latitud. Di sini terlihat bahwa garis latitud adalah garis vertikal yang mengelilingi bumi. Ekuator adalah garis yang berada pada sudut 0 derajat bila diukur tegak lurus secara vertikal dari pusat bumi dan membagi bumi ke dalam dua bagian yaitu utara dan selatan, di mana garis latitud ini terdapat lintang utara dan lintang selatan. Longitud atau garis meridian yang biasa disebut dengan garis bujur adalah garis yang memotong bumi utara ke selatan. Longitud diukur dengan cara yang sama dengan latitud, yakni menggunakan derajat diukur dengan horizontal dari pusat bumi. Sudut 0 derajat longitud disepakati secara internasional adalah garis yang sejajar dengan Greenwich di Inggris. Terlihat perbedaan antara garis latitud dan longitud ya teman-teman, di mana garis longitud itu garis yang membagi bumi menjadi dua bagian. Sumbu 0 derajat ini dapat disebut dengan istilah prime meridian. Prime meridian membagi bumi dalam dua bagian utama yaitu timur dan barat. Jadi garis longitud ini membagi bumi menjadi dua bagian, di mana sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu bagian barat dan bagian timur. Pertemuan antara garis ekuator dan prime meridian merupakan titik 0,0 derajat bumi. Dengan menggunakan koordinat latitud dan longitud, kita bisa menentukan lokasi yang tepat suatu tempat yang sedang dicari. Ini merupakan gambaran bumi ya teman-teman, di mana di sini terdapat kutub utara dan kutub selatan, kemudian garis lintang utara atau disingkat dengan LU, garis bujur timur BT, garis khatulistiwa atau garis ekuator atau garis tengah, garis bujur barat BB, garis lintang selatan LS. Di sini terdapat perbedaan antara garis lintang dan garis bujur ya teman-teman, di mana pada garis lintang itu setiap pergeseran 1 derajat sudut latitud, baik itu dengan nilai positif ke arah utara atau negatif ke arah selatan, memiliki jarak yang sama yaitu 111 km. 1 derajat latitud dibagi lagi ke dalam bagian yang lebih kecil yaitu menit. 1 derajat terdiri dari 60 menit, lebih kecil lagi menjadi 1 menit dibagi ke dalam 60 detik. Lalu sedangkan garis longitud itu berbeda dengan latitud ya teman-teman, di mana garis longitud itu memiliki jarak yang sama di mana garis longitud itu tidak memiliki jarak yang sama antara satu dan yang lain, karena garis longitud bertemu pada satu titik di kutub utara maupun di kutub selatan. Dapat dilihat ya teman-teman pada gambar yang tertera, di mana kalau garis lintang itu yang vertikal, dia tuh jaraknya sama antara nilai positif ke arah utara dan nilai negatif ke arah selatan.
memiliki jarak yang sama, sedangkan kalau pada garis longitude itu tidak memiliki jarak yang sama. Terlihat pada gambar bahwa garis longitude itu bertemu pada satu titik di kutub utara maupun di kutub selatan. Untuk mengetahui di mana letak garis latitude maupun longitude itu sendiri, silakan simak video berikut ya teman-teman. Kali ini kita akan coba menentukan posisi suatu tempat atau lokasi berdasarkan garis latitude dan longitude ya teman-teman. Pertama-tama kita buka aplikasi Google Earth, lalu ketik lokasi yang akan kita telusuri pada kolom search yang berada di pojok kiri atas. Kali ini saya mau menelusuri lokasi Gedung Pendidikan Fisika UIN Raden Inten Lampung. Kita ketik aja. Langsung kita search, maka otomatis akan muncul pada titik lokasi Gedung Fisika UIN Raden Inten Lampung. Nah, kita langsung menuju atasnya aja ya, lalu tekan dan tahan pada atap Gedung Pendidikan Fisika ini, maka otomatis akan muncul garis latitude dan longitude nih teman-teman. Di sini tertampil bahwasannya Gedung Pendidikan Fisika itu terletak pada garis latitude 5 derajat 23 menit 06 detik lintang selatan dan terletak pada garis longitude 105 derajat 18 menit 17 detik bujur timur. Untuk mencari titik lokasi tempat yang lainnya juga sama ya teman-teman. Misalnya kita mau mencari garis latitude dan longitude-nya Fakultas Syariah, kita zoom aja, lalu kita klik bagian atapnya ini dan tahan, maka otomatis akan muncul garis latitude-nya dan longitude-nya teman-teman. Dimana Fakultas Syariah ini terletak pada garis latitude 5 derajat 22 menit 56 detik lintang selatan dan pada garis longitude 105 derajat 18 menit 15 detik bujur timur. Jadi itu adalah cara bagaimana kita menentukan titik posisi suatu tempat dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Lalu sekarang kita beralih mencoba menentukan jarak dan arah dari suatu tempat atau lokasi ke tempat atau lokasi yang lain. Masih dengan menggunakan aplikasi Google Earth ya teman-teman. Di sini saya mau menentukan jarak pintu gerbang depan kampus UIN dengan pintu gerbang belakang ya teman-teman. Kita zoom aja. Kita klik icon penggaris ini. Lalu kita cari titik pintu gerbang depan, yaitu di sini. Kita tambahkan titik, kemudian tarik menuju pintu gerbang belakang ya teman-teman. Pintu gerbang belakang kampus UIN. Di sini ya teman-teman. Di sini tertera bahwa jarak antara pintu gerbang dan pintu belakang kampus UIN Raden Inten Lampung yaitu 763,29 meter. Jika dikonversi menjadi kilometer menjadi 0,76 km ya teman-teman. Jadi ini jarak antara pintu gerbang depan ke pintu gerbang belakang kampus UIN menggunakan aplikasi Google Earth. Namun ini hanya perkiraan saja ya teman-teman. Untuk jarak pengukuran yang akurat bisa langsung dilakukan dengan terjun ke lapangan.
untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Setelah mencari titik lokasi dan jarak suatu tempat ke tempat lainnya, kita akan beralih lagi mencari letak posisi rumah, lebih tepatnya rumah saya, ke arah kiblat atau posisi Ka'bah. Di sini saya akan mencari letak posisi rumah saya yang berada di Desa Hanura, Pesawaran, Lampung. Ini adalah gambaran desa saya dari atas. Saya akan mencari letak posisi rumah saya. Ini adalah atap dari rumah saya, teman-teman. Kita akan menandai atap rumah saya dan kita tarik menuju kota suci Mekah, tepatnya Ka'bah ya teman-teman. Kita zoom, kita tarik terus sampai menuju Mekah. Sangat khas sekali ya teman-teman, bahwasannya kota Mekah itu dari atas sudah tergambar. Nah, ini adalah Ka'bah yang berada di Mekah atau kiblatnya umat muslim. Saya akan ini. Lalu kita zoom lagi dan kita lihat apakah arah rumah saya dengan kiblat itu lurus atau tidak. Di sini terlihat bahwasanya rumah saya lebih condong ke arah barat daya atau lebih ke arah kiri menuju arah kiblat. Jadi begitulah cara menentukan arah kiblat dari lokasi rumah kita masing-masing ya teman-teman. Dimana selain arah yang dapat kita ketahui, kita juga dapat melihat jarak antara rumah saya dengan Ka'bah, yaitu dengan panjang 7.728,99 km. Sangat jauh ya teman-teman. Baiklah, kita sudah bersama-sama belajar mencari titik lokasi, menentukan jarak, dan juga mencari jarak dan arah antara lokasi tertentu dengan arah Ka'bah dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Demikian itulah rangkaian tahapan-tahapan atau cara menentukan suatu titik lokasi, jarak lokasi satu ke lokasi lainnya, dan juga cara menentukan arah kiblat dari lokasi tertentu menggunakan aplikasi Google Earth. Sebenarnya tidak hanya menggunakan aplikasi Google Earth saja ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi peta lainnya. Namun pada video kali ini saya khususkan menggunakan aplikasi Google Earth. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.